Em, Maaf, sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar? Ada, oke. Ya, terima kasih Kak Abdel. Selamat malam semuanya teman-teman. Sebelumnya terima kasih karena hari ini teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung dalam presentasi proyek hari ini. Sebelumnya saya izin perkenalkan, nama saya Ernita Firtaningrat. Di sini saya menjadi role project support. Hari ini kami akan menunjukkan hasil kerja kolaboratif dari tim machine learning, data analytics, dan data engineering dalam mengembangkan solusi prediksi CTR click-through rate. Sebelumnya izinkan saya untuk hmm, menjelaskan tujuan dari proyek ini. Jadi proyek ini bertujuan untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi kampanye iklan dengan memprediksi apakah suatu iklan akan memiliki CTR rendah atau tinggi. Kami juga telah mengembangkan dashboard interaktif yang dapat digunakan untuk analisis data secara real time. Selanjutnya, saya akan membacakan struktur presentasi hari ini. Yang pertama akan dimulai dari tim ML yang akan menunjukkan model prediksi CTR beserta aplikasi Streamlit yang telah dikembangkan. Kemudian yang kedua, ada tim DA yang akan mendemonstrasikan dashboard Looker yang di-embed di aplikasi web dengan setiap anggota tim memiliki dashboard spesifik masing-masing. Kemudian yang ketiga ada dari tim DE akan menjelaskan pipeline data dan pengelolaan kode melalui GitHub. Kemudian yang keempat, setiap tim nanti akan menjelaskan atau mendemonstrasikan dengan durasi 15 menit. Kemudian yang terakhir akan diadakan sesi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan. Kemudian saya akan memperkenalkan masing-masing anggota tim. Dari tim ML terdiri dari Kak Maulana dan Kak Roma. Tim DA dari eh tim DA ada dari Kak Arela, Kak Nofrani dan Kak Katrina. Kemudian dari tim DE ada Kak Reno dan Kak Agung. Ya, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai untuk melakukan presentasi yang akan dimulai dari tim ML oleh Kak Maulana dan Kak Roma. Dipersilakan. Eh, oke, sebelumnya mohon maaf sama rekan-rekan yang lain belum bisa on cam terkait ada kendala di laptopnya karena nggak bisa on cam. Selamat malam, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model untuk terkait machine learning yang telah kita buat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maulana. Eh, di sini saya akan memaparkan mengenai model yang kita kembangkan, yang di mana di sini untuk pemodelan itu sendiri, untuk datanya yang bisa diambil untuk pemodelan ada 8, di situ ada gender, eh, umur, kemudian sama target audience. Untuk CTR-nya kita buat menjadi high dan low dengan rata-rata data sekitar 25.000. Kemudian untuk data trainnya kira-kira seperti ini. Dan untuk modelnya terkait akurasinya sekitar 0,81 dan untuk presisinya di high dan low-nya sekitar 0,80 dan 0,81. Untuk F1 skornya kira-kira juga sama untuk high-nya 81 dan low-nya 0,80 0,80. Kenapa menggunakan eksibus ini? Karena dari segi klasifikasi reportnya ini nampaknya agak cukup baik yang dimana saling berkorelasi. Mungkin untuk klasifikasi reportnya untuk pemodelan kurang lebihnya seperti itu dan untuk pengaplikasiannya di Streamlit mungkin bisa dijelaskan sama rekan saya bernama Roma.
Oke, terima kasih Mas Maulana. Berikut saya akan menampilkan untuk aplikasi Streamlit yang telah kami kembangkan bersama, di mana user bisa menginput data mulai dari age, gender, location, platform, ad type, produk type, dan ada sentiment score. Kemudian ada target audience, di mana masing-masing terdapat beberapa pilihan untuk tiap gender. Kemudian di platform, location, dan kemudian ada location. Selanjutnya ada ad type dan juga ada product learning. Kemudian ada sentiment score, di mana user dapat melak- memasukkan sentiment score sesuai yang dia mau. Kemudian ada target beginner. Dan untuk hasilnya, misalnya kita input data, kita memprediksi hasil CTR itu antara high and low, di mana website akan menampilkan untuk predicted CTR kategori. Contohnya di sini dia memprediksi untuk CTR kategori yaitu low, dan juga ada confidence score sekitar 74,26%. Em, Website ini juga terdapat beberapa dashboard, yang mana dashboard selanjutnya akan dijelaskan oleh tim DA. Oke. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Sengke, biasa dipanggil Elsa. Dan saya juga salah satu dari project support. Saya akan menjelaskan tugas dari tim data analisis, yaitu mengembangkan dashboard interaktif Looker yang embed di aplikasi web. Dashboard ini dirancang untuk memberikan insight real time tentang performa iklan. Salah satu pencapaian utama kami yaitu integrasi dashboard Looker ke platform web internal perusahaan, dan setiap anggota tim DA memiliki dashboard spesifik yang akan didemonstrasikan oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Arela dan Noframi. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arela. Oke, halo semuanya, nama saya Arela Lemraan. Saat ini saya akan mendemonstrasikan dashboard pertama kami, di mana dashboard ini fokus di analisis data pada iklan. Oke, langsung aja kita mulai dengan melihat platform yang paling sering dipakai. Nah, berdasarkan grafik pertama ini memperlihatkan perbandingan jumlah iklan yang dibuat di TikTok dan Meta Ads. Nah, dari data yang kita punya, dapat dilihat bahwa TikTok ini lebih banyak digunakan dengan presentase sebesar 56%, sementara Meta Ads ini hanya 44%. Jadi ini menunjukkan kalau lebih banyak pengiklan ini memilih TikTok daripada Meta Ads. Tapi jika dilihat dari jumlah iklan saja ini tidak cukup. Kita juga perlu memahami tren distribusi setiap bulannya. Pada grafik yang kedua, ada jumlah iklan per bulan, di mana grafik ini menunjukkan pola jumlah iklan yang dibuat setiap bulan selama periode analisis. Dari data ini kita bisa lihat bahwa jumlah iklan ini paling banyak dibuat pada bulan Januari 2024, Agustus 2024, dan Januari 2025, mohon maaf, Agustus 2024 dan Oktober 2024, dengan masing-masing itu sebesar 4 iklan. Nah, ini terjadi karena beberapa kemungkinan, di mana pada bulan Agustus mungkin saja itu masa transisi sebelum kuartal akhir, lalu bulan Oktober itu biasanya untuk persiapan akhir-akhir tahun menjelang event besar seperti Black Friday atau libur Natal. Lalu di bulan Januari itu awal tahun, di mana mungkin banyak brand yang mulai eksekusi strategi pemasaran baru.
Jadi, dengan mengetahui tren ini, kita bisa membantu menentukan waktu terbaik untuk menjalankan kampanye iklan. Lalu, di bagian kiri bawah itu ada grafik sentiment score berdasarkan platform dan produk type. Nah, grafik ini menunjukkan bagaimana audiens merespon berbagai jenis produk di TikTok dan Meta Ads. Nah, dari data tersebut kita bisa melihat bahwa TikTok ini mendapatkan sentimen tertinggi untuk live code sebesar 6,03 dan learning plan itu 4,73. Ini berarti pengguna TikTok lebih suka dengan konten pembelajaran interaktif dan lebih santai. Sedangkan Meta Ads ini dia lebih dominan atau lebih unggul di kategori bootcamp, yaitu dengan skor sentimen sebesar 7,6. Artinya, Meta Ads lebih cocok buat program edukasi yang lebih serius dan membutuhkan komitmen jangka panjang. Oke, lalu di bagian kanan bawah itu ada grafik sentiment score berdasarkan target audiens dan platform. Nah, grafik ini memperlihatkan bagaimana kinerja iklan berdasarkan audiens yang ditargetkan. Nah, dari data yang ada, kita bisa melihat bahwa Meta Ads ini ternyata lebih unggul untuk audiens yang pemula atau beginner. Kemungkinan karena pemula lebih nyaman dengan format iklan yang lebih informatif dan mendetail. Lalu, untuk audiens yang yang intermediate terlebih dahulu. Yang advance, TikTok ini lebih efektif untuk audiens yang advance, yang berarti mereka lebih tertarik dengan konten yang lebih interaktif dan fun. Lalu untuk audiens yang intermediate, dia ini memiliki skor yang hampir seimbang, jadi bisa digunakan bersamaan untuk hasil yang lebih optimal. Lalu kesimpulan dari dashboard ini yaitu kita bisa memanfaatkan TikTok sebagai platform utama untuk produk edukatif interaktif, terutama live code dan learning plan. Lalu bisa menggunakan Meta Ads untuk produk bootcamp. Lalu sesuaikan strategi pemasaran seperti target audience yang tadi, dan jadwalkan kampanye iklan di bulan-bulan seperti Januari, Agustus, dan Oktober untuk mendapatkan jumlah iklan yang tinggi. Dengan strategi yang tepat, kita bisa meningkatkan efektivitas pemasaran berdasarkan platform, jenis produk, dan target audiens. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya. Saya Nofrani Repi. Saat ini saya akan mendemonstrasikan dashboard kedua kami yang berfokus pada analisis performa iklan. Di sini teman-teman dapat melihat grafik CTR by platform, CTR by device type, serta tren interaksi pengguna. Yang pertama ada untuk grafik CTR by platform. Di sini kita bisa melihat perbandingan CTR antara platform TikTok dan juga Meta Ads. Berdasarkan grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa TikTok memiliki CTR yang lebih tinggi dibandingkan dengan Meta Ads. Hal ini mengartikan bahwa TikTok memiliki keunggulan dalam engagement dan lebih efektif dalam menarik minat serta interaksi pengguna. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh algoritma TikTok yang mendorong konten viral dan audiens di TikTok yang lebih responsif. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk memprioritaskan TikTok sebagai platform utama dalam campaign iklan. Selanjutnya ada CTR by device type. Jenis perangkat yang digunakan yaitu ada mobile, desktop, dan juga tablet. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa perangkat mobile, desktop maupun tablet memiliki CTR yang relatif mirip. Hal ini mengindikasikan bahwa preferensi pengguna dalam berinteraksi dengan iklan tidak terlalu dipengaruhi oleh jenis perangkat yang digunakan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar konten iklan sebaiknya menarik dan relevan untuk semua perangkat. Selanjutnya untuk monthly interaction trend. Di sini datanya dari bulan Januari 2023 hingga Februari 2025. Berdasarkan grafik, pada bulan Desember dan Januari di setiap tahun itu selalu terjadi peningkatan. Dapat kita lihat dari November 2023 ke Desember 2023,
itu terjadi peningkatan. Kemudian dari Desember 2023 ke Januari 2024 itu terjadi peningkatan juga. Hal tersebut sama untuk bulan November 2024 ke Desember 2024 dan juga Desember 2024 ke Januari 2025. Dan dapat kita lihat juga bahwa bulan Januari menempati posisi nomor 1 dan juga nomor 4 sebagai bulan dengan interaksi terbanyak. Hal ini terjadi karena pada bulan tersebut merupakan musim liburan dan di bulan Desember juga ada hari Natal serta menyambut tahun baru, sehingga interaksi selalu menunjukkan peningkatan pada bulan tersebut di setiap tahun. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk meningkatkan frekuensi iklan dari bulan November ke Desember, juga dari bulan Desember ke Januari. Nah, di sisi lain, untuk bulan Februari, dari tahun ke tahun itu selalu mengalami penurunan interaksi. Karena pada bulan tersebut, pengguna sudah kembali ke rutinitas normal setelah liburan. Dapat dilihat data dari Januari 2023 ke Februari 2023, itu terjadi penurunan. Kemudian Januari 2024 ke Februari 2024 juga mengalami penurunan, begitu juga dengan Januari 2025 ke Februari 2025. Sehingga karena terjadi penurunan tersebut, dapat dikembangkan konten iklan yang sesuai dengan rutinitas pengguna setelah liburan, seperti konten tentang kembali bekerja atau tips produktif setelah liburan. Kemudian selanjutnya ada interaction trend by day. Dapat dilihat bahwa interaksi pada hari Jumat hingga hari Minggu merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan hari lainnya, dengan puncak interaksi terjadi pada hari Minggu. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna cenderung lebih aktif dan responsif di akhir pekan karena memiliki lebih banyak waktu luang, sehingga kami merekomendasikan untuk mengintensifkan kampanye iklan pada hari Jumat dan pada weekend, yaitu hari Sabtu dan juga hari Minggu. Dan jika kita filter berdasarkan platform TikTok, dapat dilihat bahwa pengguna cenderung aktif pada hari Minggu. Dan jika kita filter berdasarkan platform Meta Ads, pengguna cenderung aktif pada hari Jumat dan juga hari Sabtu. Sehingga summary yang bisa kita ambil dari analisis performa iklan ini, yaitu TikTok adalah platform yang lebih efektif untuk iklan dibandingkan dengan Meta Ads. Kemudian interaksi tertinggi terjadi pada hari Jumat dan akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu. Dan interaksi pada musim liburan, yaitu pada Desember Januari, selalu meningkat setiap tahun. Dan untuk jenis perangkat itu tidak terlalu mempengaruhi CTR secara signifikan. Secara keseluruhan, dashboard ini membantu tim marketing untuk mengoptimalkan strategi iklan agar mencapai hasil yang paling efektif. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Katerina dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil dashboard analisis data untuk proyek ini dan fokus pada users analisis untuk proyek Ads CTR Prediction. Di sini dapat dilihat diagram pertama yang menunjukkan distribusi jumlah rekor yang tercatat dalam data. Dapat dilihat persentase laki-laki
bernilai 50,3%, sedangkan perempuan 49,7%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengguna laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, tetapi selisihnya sangat kecil. Sehingga dapat dikatakan pengguna TikTok dan Meta Ads yang tercatat dalam data ini hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Karena distribusi gender hampir seimbang, kampanye pemasaran harus mencakup preferensi kedua kelompok ini. Dan konten iklan dapat dibuat lebih fleksibel agar menarik bagi baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya di diagram lokasi menurut record count. Ini menunjukkan distribusi pengguna berdasarkan lokasi kota dengan persentase masing-masing. Di sini dapat dilihat Kota Jakarta memiliki jumlah pengguna terbanyak yaitu 20,8% atau 208 pengguna. Dibandingkan dengan Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar memiliki persentase yang hampir seimbang dengan kisaran 19% sampai dengan 20%. Secara keseluruhan, pengguna tersebar cukup merata di 5 kota besar, tetapi Jakarta sedikit lebih unggul dibandingkan kota lain. Karena Jakarta memiliki jumlah pengguna terbanyak, maka alokasi anggaran iklan dapat lebih difokuskan ke arah ini untuk meningkatkan engagement dan konversi. Lanjut di bagian distribusi minat. Diagram batang di atas menunjukkan jumlah pengguna berdasarkan minat terhadap 3 jenis program yang tersedia, yaitu bootcamp, learning plan, dan private class. Dapat dilihat, private class memiliki jumlah peminat tertinggi, yaitu 334 pengguna, diikuti oleh learning plan, 335 pengguna, dan bootcamp 331 pengguna. Perbedaan jumlah peminat antar kategori ini sangat tipis, menandakan bahwa ketiga program memiliki tingkat minat yang hampir sama di antara pengguna. Berdasarkan ini, ada beberapa strategi pemasaran, yaitu private class memiliki minat tertinggi sehingga tim marketing dapat menggunakan testimoni dan studi kasus sukses dari pengguna sebelumnya untuk meningkatkan daya tariknya. Ataupun fokus pada pemasaran private class dan learning plan karena memiliki minat tertinggi. Selanjutnya untuk grafik keempat yaitu tentang tren aktivitas pengguna. Grafik ini menunjukkan jumlah pengguna dari Januari 2023 hingga Januari 2025. Secara umum, tren aktivitas pengguna mengalami fluktuasi dengan beberapa puncak kenaikan yang signifikan pada Mei 2023, Oktober 2023, dan November 2024. Namun setelah lonjakan tersebut, jumlah pengguna cenderung kembali turun sebelum stabil di angka sekitar 40-45 pengguna per bulan. Grafik ini menunjukkan bahwa jumlah pengguna tidak stabil dan mengalami pasang surut. Kami merekomendasikan dapat menjadwalkan kampanye promosi, diskon, ataupun event menjelang bulan-bulan ini untuk memanfaatkan momentum peningkatan aktivitas pengguna. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih tim BA. Selanjutnya diserahkan ke tim data engineer oleh Renoka dan Ageng. Baik, apakah slide saya sudah tampil, Pak? Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit peran dan tugas yang dikerjakan oleh tim
data engineer pada proyek Edge CTR Prediction with Machine Learning kali ini. Untuk anggota dari kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Renoka Trisna Pramuda, dan yang kedua ada rekan saya, Agung Bakti. Kemudian untuk peran dan tugas dari tim DE yang pertama yaitu ada pengumpulan data. Di sini tim DE dibantu oleh Project Manager di dalam pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan digunakan pada proyek CTR kali ini. Yang kedua tadi ada transformasi data. Tim DE memproses data yang sudah terkumpul untuk selanjutnya akan digunakan oleh tim yang lain seperti tim DTA dan tim ML Engineer. Kemudian yang ketiga ada distribusi data. Data yang sudah sempurna kemudian tim DE pastikan supaya dapat diakses oleh tim lain yang membutuhkan. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait pengumpulan data, pada proyek CTR kali ini data yang digunakan berasal dari beberapa sumber seperti TikTok Ads atau Meta Ads. Setelah data terkumpulkan, dataset terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya ada performance table, ada ads table, dan users table. Kemudian setelah itu ada pemrosesan data. Ketiga dataset yang telah terkumpul kemudian akan digabungkan menjadi satu dataset utuh yang kemudian akan kami proses seperti check missing value dan duplicate data. Selain itu ada juga proses menghapus fitur yang tidak relevan, di mana nantinya dataset yang kita sudah bersihkan ini sudah siap digunakan untuk pembuatan model oleh tim ML Engineer serta deployment menggunakan Streamlit oleh tim Data Engineer. Selanjutnya untuk kode dan dokumentasi, kami menyimpan kode yang telah dibuat untuk menyelesaikan proyek ini seperti contoh kode untuk pembuatan model machine learning dan kode untuk tim data analis untuk menganalisis data serta kode untuk deployment aplikasi Streamlit sudah kami simpan dalam struktur GitHub seperti ini. Ini memastikan jika ada perubahan dapat ditelusuri dan dikontrol sehingga memudahkan kolaborasi antar anggota. Kemudian untuk tahap akhir dari pipeline ini, model prediksi CTR telah berhasil dideployment ke dalam aplikasi berbasis Streamlit. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat memasukkan data iklan mereka dan secara langsung mendapatkan prediksi CTR secara real-time. Untuk penjelasan terkait GitHub dan deployment Streamlit akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Agung Bakti. Apakah suara saya sudah terdengar? Halo? Sudah. Halo semuanya, selamat malam. Saya Agung Bakti dari tim Data Engineer. Saya akan menjelaskan struktur data yang sudah di-upload ke GitHub. Struktur data yang pertama ada data yang berisi file mentah dari Edge table, performance table, dan user table. Untuk file yang deployment berisi tentang APPY, label encoder target, paper encoder, dan requirement sama expose GTR model. Untuk yang lain ada kelas add GTR signal data, DA ATS GTR signal data. Untuk dokumentasinya kita taruh di README secara lengkap maupun link yang dikumpulkan ke README. Ada link kode EDA sama link locker. Untuk tahapan yang selanjutnya yaitu
tahap deployment untuk ke Streamlit. Yang pertama, kita buka Streamlit dulu. Kemudian kita pilih Streamlit. Bagi user yang pertama yang mau mencoba Streamlit, diperlukan login terlebih dahulu. Kita memilih yang free. Untuk login yang pertama, kita gunakan login dengan GitHub. Ketika sudah login, maka akan tampilan seperti ini. Kemudian kita klik Add. Pilih yang Deploy Now for GitHub. Kemudian masukkan GitHub yang mau di deploy. Kita salin yang ini ya. Ini. Pilih plan-nya yang main. Ini yang deployment APY. Kemudian URL-nya bisa kita persingkat menjadi ADS CTR analisis. Ketika domain sudah berwarna hijau, artinya sudah bisa untuk di-deploy. Kemudian klik deploy, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Tunggu beberapa menit lagi. Nah, terdapat error. GTM. Sebentar, terdapat error. Nah, jika sudah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Artinya kita sudah berhasil mendeploynya. Untuk fitur yang terdapat di dashboard ini ada input data, input text, gender, lokasi, platform, tipe sama produk tipe, sentiment score, dan target audience. Untuk penggunaannya, kita masukkan data, semisal saya masukkan 26 tahun, gendernya laki-laki, tempatnya di Bandung, di Jakarta. Untuk platformnya TikTok, landing page-nya Bootcamp, kita masukkan sentiment score-nya
Kalau kita prediksi CTR, maka akan keluar prediksi CTR kategorinya low, confidence score-nya 57%. Untuk yang kedua ada locker dashboard yang berisikan tentang analisis yang disampaikan oleh tim DA tadi. Untuk yang tim member berisikan sekumpulan tim yang berkontribusi untuk proyek kali ini. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya itu, terima kasih. Selamat malam. Oke, jadi sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh tim atas kerja kerasnya dari tim ML Engineer, tim Data Analysis, tim Data Engineer, dedikasinya yang luar biasa. Presentasi ini bukan cuma sekedar tentang report proyek yang kita lakukan, tapi juga menjadi bukti nyata dari kemampuan dan kolaborasi kita yang solid, di mana pencapaian yang telah kita raih, biar ini menjadi fondasi yang kuat untuk proyek-proyek mendatang. Dan summary dari proyek kali ini adalah tim ML Engineer berhasil melakukan modeling dengan menggunakan algoritma XGBoost dengan akurasi dan presisi sekitar 80%. Dan tim DA atau tim data analisis berhasil juga membangun dashboard interaktif dengan menggunakan Looker, serta pipeline data dengan GitHub end-to-end yang efisien dari tim data engineer. Dan ini menunjukkan bahwa kita mampu mencapai hasil yang luar biasa jika bekerja sama dengan proyek-proyek seperti ini. Dan sekali lagi, saya sendiri sebagai PM kali ini, Project Manager dalam proyek HCTR Prediction kali ini sangat bangga dengan apa yang telah kita capai. Saya yakin bahwa kita pasti akan terus melampaui ekspektasi untuk proyek-proyek berikutnya. Dan selanjutnya mari kita berinovasi, kolaborasi, dan memberikan yang terbaik. Mungkin seperti itu dari saya. Sampai jumpa di proyek berikutnya, di mana kita akan bisa kembali menciptakan keajaiban-keajaiban dari data bersama. Ya, sekali lagi, terima kasih teman-teman semua atas kontribusi dan kolaborasinya dalam proyek HCTR Prediction kali ini. Thank you. Ya.